ونستغفره. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adhani la'u'idhannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi ya. Apa itu hadis qudsi? Itu hadis yang dinisbatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Namun lafadznya dari Rasulullah SAW. Bedanya dengan Al-Quran apa? Kalau Al-Quran, lafadz dan maknanya semua dari Allah. Kalau hadis qudsi, lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah, dan dinisbatkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang ya terhadapnya. Dan tidaklah hambaku bertakarub mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, akulah yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia bergerak dengannya, menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Jika ia minta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Di sini Bapak dan Ibu sekalian kita ambil faidah yang pertama, anna minal ibad man yakunu waliyan lillah. Nah, di antara hamba-hamba Allah itu ada yang menjadi wali Allah, Pak. Siapa sih wali Allah itu, Pak? Tentunya Pak, konsep wali menurut Al-Quran berbeda dengan konsep wali menurut dunia tasawuf ya. Dalam Al-Quran, siapa itu wali? Itu dalam surat Yunus ayat 54 Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih hati. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saudaraku seiman, ternyata wali Allah itu siapa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Antum-antum yang ada di sini nih, yang beriman dan bertakwa, insya Allah wali Allah. Untuk jadi wali Allah itu enggak disyaratkan harus seperti orang dalam dunia tasawuf ya. Dalam dunia tasawuf itu harus melewati fase-fase, pakai wirid-wirid khusus. Sampai dalam dunia tasawuf itu ada namanya wali majdub. Apa itu wali majdub?
agak sinting dikit. Ya. Antum pernah lihat di YouTube itu ada orang dianggap wali, nggak pakai baju, ngerokok, nggak sholat, dianggap wali. Subhanallah. Dalam Islam tidak seperti itu. Al-Quran tidak pernah memberikan pemahaman wali seperti ini, tidak pernah. Hakikat wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa, yang beriman dan beramal saleh. Dialah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akal Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, ini pemahaman makna wali menurut ahlu sunnah wal jamaah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wali menurut ahlu sunnah itu di bawah Nabi dan Rasul. Tapi orang-orang sebagian tasawuf yang ekstrim membalikkan. Mereka mengatakan katanya wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Sampai-sampai di antara mereka ada yang bersyair begini. Maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Kedudukan Nabi di alam barzakh di atas Rasul, di bawah wali. Kata mereka. Jadi Nabi itu di atas Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Ini keyakinan yang sangat sesat. Ini zindik, saudaraku seiman. Dan anehnya mereka berusaha cari-cari dalil untuk membenarkan pendapat mereka. Di antara dalih yang mereka pakai apa? Katanya dulu Nabi Musa ya disuruh ngikut belajar ke Khidir. Khidir itu kata mereka wali, bukan nabi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata Khidir diberikan ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Atas dasar itu mereka punya pemahaman, Mbak. Katanya wali berarti lebih tinggi daripada apa? Nabi dan Rasul. Maka kita bantah. Yang pertama, ya, yang sahih, yang benar, Khidir atau Khadir adalah nabi, bukan sebatas wali. Kenapa demikian? Karena Khidir diberikan oleh Allah wahyu. Diberikan oleh Allah wahyu. Yang kedua, semua ulama sepakat ijma', Pak, bahwa Nabi Musa jelas lebih baik daripada Khadir. Nabi Musa alaihissalam lebih baik daripada Khadir. Karena beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Lima rasul yang mempunyai keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lantas ilmu apa yang diistimewakan oleh Allah kepada Khidir? Yaitu tentang rahasia-rahasia Allah. Sedangkan Nabi Musa diajarkan oleh Allah ilmu tentang syariat. Dan ilmu syariat jauh lebih agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwata Islam, saudaraku seiman, pemahaman orang-orang tasawuf yang punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul ini sangat menyesatkan. Makanya tidak aneh, Pak, di pesantren-pesantren tasawuf itu kita mendengar kiainya mestubuhi anak santrinya. Kenapa? Karena berasal dari keyakinan ini. Karena menurut mereka wali itu tidak perlu ikut syariat Nabi dan Rasul. Wali nggak perlu sholat lagi. Bagi mereka wali boleh minum arak, boleh. Bahkan saya pernah dengar salah satu mereka mengatakan wali itu kalau minum arak sampai kerongkong jadi air. Ya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan itu banyak masalahnya, Pak.
keyakinan-keyakinan seperti ini. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Bahwa wali wajib mengikuti Nabi dan Rasul. Dan wali hakikatnya adalah setiap hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, wujubu muwalati awliyaillah wa mu'adati a'daihi. Wajibnya memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah itu. Maksudnya memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah gimana Pak? Yaitu mencintai mereka sesuai dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takwa, semakin kita cintai. Semakin jauh dari ketakwaan, semakin kita tidak cintai. Makanya setiap mukmin wali Allah. Setiap mukmin wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan yang namanya derajat keimanan kan bertingkat-tingkat, Pak. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, manusia dalam masalah wala dan bara, pemberian loyalitas dan pemusuhan itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama yang wajib kita berikan loyalitas 100%. Tidak boleh kita benci sama sekali. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para sahabat. Mereka semua adalah orang-orang yang wajib kita cintai, wajib kita berikan loyalitas kepada mereka. Yang kedua, yang wajib kita berlepas diri, kita benci 100%, tidak boleh kita cintai. Ya, cinta yang dimaksud di sini cinta syariat ya. Karena cinta itu ada cinta syariat, ada cinta tabiat. Kalau cinta tabiat seperti antum cinta sama orang tua, cinta sama istri, sama anak, itu namanya cinta tabiat itu namanya. Kalau cinta tabiat itu tidak masuk dalam wala dan bara, Pak. Yang dimaksud di sini cinta syariat. Artinya cinta yang berdasarkan keyakinan dan agama, din. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, yang kedua ini orang yang tidak boleh kita cintai sama sekali. Wajib kita benci. Siapa dia? Orang yang kafir kepada Allah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Maka jenis yang kedua tidak boleh kita cintai. Cinta secara syariat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya tidak boleh. Yang ketiga, Pak, jenis yang ketiga, itu yang kita berikan loyalitas dari satu sisi, tapi juga kita berikan kebencian dari sisi yang lainnya. Siapa mereka? Yaitu setiap mukmin, setiap muslim yang masih suka melakukan dosa-dosa besar. Dia muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi masih berzina, mencuri, melakukan kebid'ahan. Maka yang seperti ini, Pak, dari sisi kita cintai dia karena dia beriman. Dia beriman kepada Allah. Dari sisi lain kita benci dia karena maksiatnya. Nah ini akal Islam. Ya, 3 jenis manusia yang harus kita pahami bagaimana bersikap wala dan bara kepada mereka tersebut. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, anna muwalata awliya illah tatadamman at-tawadhu' lahum. Wa memberikan loyalitas kepada para wali-wali Allah
itu mengandung makna tawadu kepada mereka. Makanya Pak, kita itu harus tawadu kepada setiap muslim, siapapun dia. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik dari seseorang muslim, jangan. Kata Al-Hasan Al-Basri ketika menjelaskan tentang makna tawadu, at-tawadu huwa an yakhruja rajul min baitihi fala yara musliman illa dhanna annahu khairum minhu. Berarti nanti untuk hari 37-nya minggu depan apa bulan depan aja ya. Anak kira udah 38. Iya, kita lanjutkan aja dulu ya Bu ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, hakikat tawadu itu adalah seseorang keluar dari rumahnya. Tidaklah ia melihat seorang muslim pun kecuali ia menyangka bahwa muslim ini lebih baik dari dirinya. Karena Pak, kita tidak tahu loh Pak, amalan hati seseorang itu kita tidak tahu. Mungkin Bapak melihat dia misalnya amalan lahiriahnya kurang, tapi amalan hatinya belum tentu Pak. Mungkin dia lebih ikhlas dari kita. Mungkin saat sendiri dia lebih takut kepada Allah daripada kita. Mungkin hatinya lebih jauh dari kesombongan dari hati kita. Sehingga ya sangat tidak layak ketika kita merasa saya lebih baik nih. Saya hafal Quran, dia nggak hafal Quran. Kita katakan Anda boleh hafal Quran, dia tidak hafal Quran, tapi belum tentu Anda lebih mengamalkan Al-Quran. Kita terkadang merasa ujub Pak dengan kelebihan kita. Karena kita misalnya rajin puasa Senin Kemis, rajin tahajudnya. Ketika melihat teman kita ternyata nggak pernah puasa Senin Kemis, kita remehkan dia. Padahal kata para salafus saleh Pak, kata Al-Hasan Al-Basri, ma fudila ashabu Rasulullah SAW bi kathrati sholatin wala bi kathrati siyamin. Para sahabat itu diberikan oleh Allah keistimewaan bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa, bukan. Wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim. Tapi mereka diberikan oleh Allah keistimewaan karena apa yang ada di hati mereka, berupa ketakwaan yang luar biasa, keikhlasan, ketawaduan dan yang lainnya. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita berusaha kepada setiap muslim kita tawadu. Kepada orang yang maksiat gimana? Tawadu juga. Kalau ada orang yang berbuat maksiat kita tawadu juga enggak? Kita katakan begini, hari ini dia maksiat, mungkin besok dia taubat. Saya tidak tahu, saya sekarang yang berbuat taat, saya enggak tahu mati di atas apa. Sekarang yang dia sedang berbuat maksiat bisa jadi di akhir hayatnya husnul khotimah Pak. Allah beri taubat dia. Sementara kita yang terus berbuat taat terkena penyakit sombong dan ujub. Sombong dan ujub itu sendiri sudah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu melihat temanmu berbuat maksiat, jangan laknat dia. Tapi doakan supaya dia diberi taubat sama Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah selanjutnya akal Islam saudaraku seiman. Tahrimu mu'adati awliyaillah. Haramnya memusuhi wali-wali Allah. Haram hukumnya memusuhi wali-wali Allah ya akhi. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, kemudian kita musuhi dia, pasti permusuhannya karena apa?
karena agama. Orang yang memusuhi orang yang saleh biasanya permusuhannya karena agama, Pak. Maka dari itu, ya akhi, jangan sampai permusuhan kita kepada seseorang itu hanya sebatas karena apa? Dunia. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ghiratullah li awliyaihi wa karamatihim indahu. Kemuliaan para wali Allah di sisi Allah, di mana Allah cemburu dan marah kepada orang-orang yang memusuhi wali-walinya. Bayangkan kata Rasulullah, siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang dengannya. Subhanallah. Perang lawan Allah, Pak. Mengerikan. Hanya karena kita memusuhi seorang wali Allah, orang yang bertakwa dan beriman, ternyata Allah umumkan perang dengan kita, musibah besar dalam kehidupan kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, bahwa memang pastinya ya, yang namanya wali Allah, dia manusia biasa. Ya pastilah yang namanya manusia tempat kesalahan ada Pak. Tapi jangan sampai hanya 1, 2, 3 kesalahan kita lupakan banyak kebaikan dia. Ya, akhirnya kita benci kepada dia gara-gara 1 kesalahan dia melakukan kepada kita. Teman antum yang soleh itu wali Allah. Gara-gara 1 kesalahan teman antum yang soleh, antum musuhi dia, akhirnya masuk dalam hadis ini gimana? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang selanjutnya, anna adawata wali min awliyaillah sababun li adawatillahi wa harbihi. Wa memusuhi wali-wali Allah itu sebab Allah memusuhi dia. Iya. Dan Allah kalau sudah memusuhi seseorang, mudah bagi Allah untuk mengadab dia. Menjauhkan dia dari rahmatnya. Sehingga si hamba ini betul-betul sibuk dengan maksiat, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang selanjutnya, al-wa'du binasrillahi li waliyih, janji bahwa Allah pasti akan membela wali-walinya, pasti. Makanya Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa Allah akan membela wali-walinya di dunia dan akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami akan membela rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia sebelum kehidupan akhirat itu, Pak. Pembelaan Allah kepada wali-wali Allah berupa apa, Pak? Yang paling agung yaitu dijadikan istiqomah di atas agama. Ketika antum diberikan musibah, dikuatkan hati antum dan bersabar, itu artinya Allah membela antum. Ketika antum dizolimi, ya, dan antum diberikan oleh Allah kesabaran, ya, sebelum Allah memberikan balasan kepada orang yang zolim, itu artinya Allah membantu antum, membela. Makanya pembelaan Allah kepada wali-wali Allah itu banyak. Bukan hanya sebatas, kalau kita kan hanya sebatas melihat materi saja. Membela hanya sebatas dengan uang, fulus, kedudukan. Tidak. Allah membela wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah, dengan taufik, dengan dikuatkan hatinya di atas agamanya, di atas dinnya. Masya Allah. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di akhirat, subhanallah. Maka di akhirat wali-wali Allah, Allah selamatkan dari api neraka. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, at-tahdzir annal wilayata tahsul bi tahqiqil ibadah. Bahwa untuk sampai derajat kewalian,
hanyalah bisa dihasilkan dengan cara merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana? Yaitu dengan bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang Allah cintai. Karena dalam hadis ini disebutkan وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hamba-hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti Bapak sekalian, wali Allah itu pertama berarti sangat memperhatikan yang wajib-wajib dulu, Pak. Jangan kebalik. Sebagian orang ada yang sangat memperhatikan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajibnya malah kurang diperhatikan. Ini salah besar, Pak. Maka dari itu, akal Islam, siapapun yang ingin menjadi wali Allah, perhatikan yang wajib. Sholat yang Allah wajibkan, perhatikan. Puasa yang Allah wajibkan. Demikian pula sedekah yang diwajibkan. Semua yang Allah wajibkan, perhatikan betul. Insya Allah antum jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti itu. Pada selanjutnya, anal a'mal as-salihah sababun limahabbatillah li'abdih. Bahwa amalan-amalan saleh yang sunnah itu adalah sebab pelakunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-hambaku bertaqarrub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintai dia. Masya Allah. Berarti itu menunjukkan Bapak sekalian, kalau kita memperhatikan yang sunnah-sunnah juga, itu artinya Allah mencintai kita. Kita perhatian dengan sholat, sholat sunnah rawatibnya kita perhatikan, puasa sunnahnya kita perhatikan, pokoknya yang sunnah-sunnah kita perhatikan, bukan hanya yang wajib. Berarti ini tanda orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, itsbatul mahabbati lillah. Penetapan bahwa Allah disifati cinta. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak sekalian, bahwa sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Allah disifati cinta, manusia disifati cinta, tapi cinta Allah berbeda dengan cinta makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kaidahnya nih, Pak. Allah tidak serupa dengan apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya melihatnya Allah, mendengarnya Allah tidak serupa dengan apapun. Demikian pula cintanya Allah tidak serupa dengan cinta makhluk. Demikian semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiwa Allah di atas arash tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Apa konsekuensi Pak kita mengimani bahwa Allah mempunyai sifat cinta? Tentu konsekuensinya adalah kita berusaha untuk bagaimana kita dicintai oleh Allah. Saya mau tanya sama Bapak, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting, Pak? Dicintai oleh Allah atau kita mencintai Allah? Yang paling penting adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah. Banyak di antara kita berpikir bagaimana saya bisa mencintai Allah. Kita katakan tidak. Yang terpenting adalah bagaimana Allah mencintai kamu. Kalau Allah mencintai kamu, Allah jadikan kamu mencintai Allah.
Nah sekarang gimana caranya supaya Allah mencintai saya? Ini yang selalu kita pertanyakan, Pak. Ini pertanyaan yang sangat agung loh, Pak. Bagaimana caranya supaya Allah mencintai saya? Tentu caranya dengan cara menaati Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya ya, akhi, dari hadis ini, annal faraid afdal minan nawafil fil jumlah. Bahwa yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Jelas itu, semua kita tahu. Cuman ini kan butuh kepada kefakihan, akhi, untuk menilai sesuatu yang wajib dengan yang sunnah. Bagaimana kalau misalnya ada dua perkara yang dua-duanya wajib, mana yang harus didahulukan? Itu butuh kefakihan. Atau dua-duanya sunnah, mana yang harus kita ambil? Ini semua butuh kepada kefakihan, akhwal Islam, saudaraku seiman. Makanya kata Sufyan Ibn Uyainah, laisal faqih man ya'riful halal minal haram. Bukanlah orang faqih itu sebatas tahu ini halal, ini haram, bukan. Orang yang faqih itu yang faham derajat-derajatnya. Baru dia faqih. Faedah selanjutnya akal Islam, saudaraku seiman, annal a'mal as-salihah kulluha mahbubatun lillah. Bahwa amalan soleh semua dicintai oleh Allah. Walaupun sebagiannya ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah yang harus kita pahami, Pak, mencintai apa yang Allah cintai itu wajib hukumnya, Pak. Mencintai amalan soleh wajib. Dan membenci amal soleh bisa kufur. Ya. Mencintai sholat wajib. Kenapa? Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai ibadah puasa. Walaupun kita misalnya nggak bisa puasa sunnah, tapi kita tidak boleh benci. Tidak boleh benci. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat sunnah nih, kan yang kita tahu ya, yang namanya sunnah itu apabila dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa kan gitu ya. Sebetulnya definisi ini tidak mutlak, Pak. Kalau ada orang yang meninggalkan yang sunnah karena dia tidak suka alias benci, dosa itu. Misal, antum ya tidak mau puasa sunnah karena antum benci sama puasa. Kebencian antum kepada puasa ini bisa masuk kufur. Kenapa? Karena membenci apa yang Allah cintai, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beda dengan orang yang nggak mau puasa karena malas. Ya seperti itu mungkin nggak diberikan pahala, nggak berdosa juga. Yang musibah itu kalau dia tinggalkan karena kebencian. Iya. Banyak orang, Pak, membenci sunnah dalam keadaan dia tidak sadar bahwa itu sunnah. Maka orang seperti ini ya tidak bisa kita katakan jatuh kepada kufur, tidak. Contoh misalnya banyak orang yang tidak suka jenggot. Bahkan melihat orang berjenggot kayak benci gitu, Pak. Kalau dia tahu bahwa jenggot itu sunnah dan termasuk ajaran Rasul, dan dia benci kepada jenggot karena itu sunnah Rasul, ini bisa murtad dari agama Islam. Kenapa? Termasuk kufur besar itu. Tapi kalau dia tidak tahu, dia menganggap jenggot itu ciri teroris misalnya. Jenggot itu gini, karena ketidaktahuan, dimaafkan. Maka dari itulah ya akal Islam, jangan sampai kita membenci sesuatu yang Allah cintai. Seorang mukmin wajib mencintai semua yang Allah cintai wajib kita cintai. Semua yang Allah benci wajib kita benci. Allah benci syirik, Allah benci maksiat, Allah benci kufur, wajib kita benci, saudaraku seiman. Sebab kalau kita mencintai apa yang Allah benci, musibah. Faedah selanjutnya akal Islam, saudaraku seiman.
Al-hathu ala kathratin nawafil, anjuran untuk banyak beribadah dengan yang sunnah-sunnah, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tapi ingat ya Pak ya, yang sunnah itu ada dua macam. Ada yang sunnah muakkadah, itu sunnah yang sangat ditekankan. Ada yang sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan. Nah, patokannya gimana? Bagaimana kita mengetahui ini sunnah muakkadah, ini sunnah ghairu muakkadah, Pak? Yang pertama, sunnah muakkadah itu biasanya Rasulullah tidak tinggalkan, dirutinkan terus. Contoh, sholat tahajud, sholat witir, Rasulullah rutinkan terus. Sholat sunnah rawatib, Rasulullah rutinkan terus. Nah, ini namanya sunnah muakkadah. Demikian pula yang Rasulullah SAW ingkari orang yang meninggalkannya padahal tidak wajib. Contoh misalnya sholat sunnah tahiyat masjid. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk langsung duduk, nggak sholat tahiyat masjid. Maka Rasulullah menegur, "As-shallaita raka'atain, kamu sudah sholat belum?" "Belum ya Rasulullah." "Kum, bangun, sholat kamu 2 rakaat." Ternyata di situ Nabi mengingkari orang yang tidak sholat tahiyat masjid. Maka ini menunjukkan bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa, Pak? Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sampai-sampai Nabi mengingkari orang yang tidak sholat tahiyat masjid. Nah, sunnah yang sifatnya muakkadah ini harus lebih kita dahulukan, Pak, daripada sunnah yang ghairu muakkadah, yang tidak ditakkid, tidak dikuatkan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman, annal abda faqirun ila Allah, la yastaghni an ata'i rabbih. Bahwa seorang hamba itu semua fakir kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat membutuhkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mahma balagha fil wilayah, walaupun dia sampai derajat kepada wali yang tinggi, keimanan, ketakwaan yang sangat tinggi, tetap dia fakir kepada Allah. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman. Maka dari itu, akhi, ya kita merasa heran dengan orang-orang yang merasa dirinya sampai derajat tinggi dari kewalian. Lalu kemudian menganggap ya bahwa dia bisa menyelamatkan orang dari adab kubur, bisa memasukkan orang ke surga, bahkan punya sertifikat surga. Na'udzubillah. Ya. Ini subhanallah ya akhal Islam. Seakan-akan dia menganggap saya tidak butuh Allah, saya sederajat dengan Allah. Padahal siapa kita? Kita semua hamba Allah. Kita tidak ada dijamin masuk surga, saudaraku sekalian. Mereka-mereka yang dijamin masuk surga aja ketakutan. Abu Bakar, kata Rasulullah apa? Abu Bakar di surga. Tapi Abu Bakar apakah petatang petenteng gitu? Wow, saya udah surga nih. Suatu ketika Abu Bakar pernah duduk sambil megangin lidahnya. Umar melihatnya dan berkata, "Hai Abu Bakar, apa yang kamu lakukan?" Kata Abu Bakar, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Ini yang bisa memasukkan aku ke neraka. Subhanallah. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Umar fil jannah. Umar di surga. Tapi apa kata Umar? Andai ibu Umar tidak melahirkan Umar. Ketakutan Umar, Pak. Ternyata sifat orang-orang yang dijamin masuk surga aja begitu, Masya Allah. Ini di zaman sekarang orang-orang yang gak ada jaminan masuk surga,
merasa dirinya bisa ngejamin orang bisa masuk surga. La ilaha illallah. Iya, di Kalimantan tuh ada itu Pak. Katanya dia punya sertifikat masuk surga Pak. Sampai murid-muridnya jual sawah demi dapat sertifikat itu katanya. Padahal dia sendiri nggak dapat jaminan dari surga, gimana mau jamin? La ilaha illallah, subhanallah. Ini kata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang akal Islam, anna min athari hadhil mahabbatil khassah ijabatu du'ai wa i'ta'i su'alihi. Bahwa kecintaan Allah kepada para wali itu dengan cara memberikan kepadanya perhatian kepada para wali itu. Di antaranya itu doanya dikabulkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pertanyaannya loh Pak, apakah tanda Allah cinta kepada kita setiap doa kita dikabulkan? Karena banyak di antara kita menganggap kalau doa saya dikabulin, wah berarti Allah cinta sama saya. Jawab, dahulu iblis berdoa dikabulin enggak? Iblis berdoa, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Diijabah sama Allah Pak. Apa kata Allah? Innaka minan mundharin. Engkau termasuk yang ditangguhkan umurnya. Orang-orang musyrikin Quraisy diijabah enggak doanya? Diijabah doanya. Saat mereka berlayar di lautan, berdoa, diijabah sama Allah. Apakah berarti ijabahnya Allah kepada mereka Allah cinta? Tidak. Kalau kita berdoa terus kita diijabah sama Allah, ya, kita lihat introspeksi diri kita. Kalau kita diijabah karena keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan, insya Allah itu kebaikan. Tapi kalau kita diijabah Pak karena maksiat kita, ini yang musibah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ya, sebagian orang yang datang ke kuburan minta-minta di kuburan tuh beralasan begitu Pak. Saya minta-minta di kuburan diijabah kok. Saya pulang kaya kok. Kita katakan ya akhi, ijabah sebatas ijabah tidak menunjukkan Allah cinta kepada seseorang, tidak. Iya. Sampai dilihat kenapa Allah mengijabah dia. Bagaimana caranya, sesuai dengan syariatnya atau tidak. Kata Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah yang ya. Hadis ini bantahan terhadap orang-orang tasawuf yang punya keyakinan manunggaling. Manunggaling itu katanya Allah bersatu dengan walinya. Karena hadis ini Pak, kalau kita perhatikan seakan-akan mendukung pendapat mereka, padahal tidak. Kan disebutkan dalam hadis ini apa? Apabila aku telah mencintainya, maka aku yang akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, pendengaran yang ia mendengar dengannya, tangan yang dia memukul dengannya, kaki yang dia berjalan dengannya. Loh, Allah menjadi penglihatannya, menjadi pendengarannya, berarti Allah bersatu dong dengan makhluknya. Jawabnya tidak. Ya. Itu pemahaman salah. Kenapa? Karena akhir hadis itu membantah. Di mana Allah mengatakan apa? Jika ia minta kepadaku, tuh lihat, aku akan kabulkan. Kalau Allah bersatu dengan wali, nggak perlu lagi minta. Ini kata Islam secara seiman. Makanya keyakinan orang-orang tasawuf yang merupakan halu-halunya mereka, punya keyakinan bahwa wali bersatu dengan Allah, itu semua adalah merupakan keyakinan yang sangat batil, sangat menyimpang sekali.
Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini, anna du'a sababun lijalbil matlub wa daf'il makruh. Anjuran untuk banyak berdoa kepada Allah. Dan bahwasanya doa itu sebab kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan terhindar dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Banyak berdoa, akhi. Cuma masalahnya, Pak, seringkali kita itu gagal dalam berdoa akibat tergesa-gesa, Pak. Sering kali yang menyebabkan kita gagal dalam berdoa. Maksudnya gagal gimana sih? Maksudnya nggak istiqomah. Akibat tergesa-gesa. Udah setahun minta, ya Allah nggak dijabah. Kok belum dijabah juga, akhirnya lama-lama udah tinggalin doa, nggak mau doa lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegagalan dalam berdoa ini yang harus kita hindari, saudaraku seiman. Bagaimana caranya? Caranya pertama, yakini bahwa doa itu ibadah. Kita berdoa kepada Allah saja sudah ibadah. Sudah ibadah, dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Yang kedua, yakini bahwa Allah lebih tahu dari kita. Lebih tahu bagaimana cara mengijabah doa kita. Dan kapan Allah mengijabah doa kita, Allah paling tahu. Jangan paksa Allah mengikuti kehendak kita. Salah. Tapi ikuti diri kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita berdoa. Masalah ijabah serahkan kepada Allah, yakini bahwa Allah pasti ijabah, pasti itu, Pak. Cuman kapan mengijabahnya hanya Allah yang Maha tahu. Bagaimana Allah mengijabah hanya Allah yang Maha tahu. Kita jangan sok tahu. Antum aja kalau punya anak ya. Anak antum mewek nih, minta dibeliin es krim. Sementara anak antum kata dokter nggak boleh makan es krim, bahaya ini. Kira-kira antum beliin nggak? Kalau guling-guling, nangis-nangis, beliin nggak? Nggak dibeliin. Kenapa? Karena antum tahu ini mudarat buat dia. Sementara si anak menganggap antum jahat. Bapak jahat, nggak mau beliin buat saya. Bapaknya tahu ini mudarat. Itu antara ayah dengan anak loh, Pak. Bagaimana dengan Allah terhadap hambanya? Allah lebih tahu, Pak. Mungkin kita berdoa dan kita menganggap doa ini baik buat kita. Tapi Allah tahu itu tidak baik. Maka Allah tidak ijabah. Allah tangguhkan nanti di surga saja. Buat kebaikan dia. Cuman masalahnya ini, Pak. Kita seringkali terkena penyakit pertama tadi tergesa-gesa. Yang kedua, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, maksain kehendak. Pengen Allah ngikutin kehendak kita. Bukan kita ngikutin kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kesalahan yang besar dalam berdoa, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhal Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, anna karahatal muslim lil maut la yudham. Bahwa seorang muslim tidak menyukai kematian itu tidak tercela. Seorang muslim tidak menyukai kematian itu tidak tercela, kata beliau. Karena setiap manusia pasti tidak suka kematian. Lalu bagaimana dengan hadis man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW langsung maksudnya.
Maksudnya, seorang mukmin itu di akhir hayatnya ketika mau meninggal akan diperlihatkan oleh Allah janji-janji dia bahwa dia akan masuk surga, maka saat itu dia akan suka untuk bertemu dengan Allah. Orang kafir sebaliknya, ketika dia mau meninggal diperlihatkan janji-janji Allah berupa api neraka, maka dia tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Tolong dicatat, Pak, saya nggak bisa dengar. Kalau ada gangguan pendengaran, jadi nggak bisa dengar. Allah menangis minta diangkat kesulitan di dunia, apakah ini termasuk menangis karena Allah, Ustadz? Iya. Menangis yang paling tinggi itu adalah karena takut kepada Allah, Pak. Takut akan adabnya, takut akan dosa-dosa. Adapun menangis karena ingin agar hajatnya dikabulkan atau kesulitannya diangkat, ini tidak termasuk menangis karena takut kepada Allah, tapi menangis karena merengek, ya. Dan merengek dalam berdoa termasuk perkara yang dicintai oleh Allah. Makanya kata para ulama, al-ilhah fid du'a, merengek dalam berdoa salah satu dijabahnya doa, insya Allah. Jika kita sedang sholat dan kita meletakkan barang berharga di depan kita, lalu saf depan kita kosong karena ditinggal jamaah yang batal wudhu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membawa saf yang kosong dengan membawa barang berharga kita tersebut? Kalau memang takut hilang, nggak apa-apa. Jadi Bapak maju, ambil barangnya, maju deh. Bergerak untuk kebutuhan dalam sholat boleh, kata para ulama. Iya, Rasulullah aja pernah sholat menghadap pintu. Tiba-tiba Aisyah ngetuk pintu, mau masuk.
Maka Rasulullah maju, dibuka pintunya, mundur lagi. Boleh seperti itu. Jadi bergerak untuk sholat, bergerak untuk kebutuhan dalam sholat boleh. Dengan syarat tidak banyak dan terus menerus. Bagaimana cara mengenali seorang ustadz itu tidak sesuai sunnah? Yang paling mudah buat orang awam tuh nanya kepada ahlinya, Pak. Antum kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, nanyanya ke siapa? Ke dokter lagi. Kalau pengen tahu dia seorang ahli bangunan atau bukan, nanya ke siapa? Ke ahli bangunan lagi. Kalau pengen tahu ini ustadz sesuai sunnah apa enggak, nanya ke ustadz lagi. Itu yang paling simpel, sudah. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Alhamdulillah, saya baru kehilangan ibu di awal Desember kemarin. Sekarang saudara-saudara kandung saya mengikuti tarekat, mempunyai imam yang mereka sangat taklid kepada guru mereka. Saya ingin mengajak ke sunnah tapi ditolak. Bagaimana caranya untuk dapat mengajak saudara saya, ya Ustadz? Yang penting antum dulu memahami sunnah. Yang penting antum perdalami dulu tentang sunnah. Pelajari tentang dalil-dalilnya dari Quran, sunnah, perkataan para ulama. Setelah antum paham betul tentang sunnah, pelajari tentang apa itu tarekat. Pelajari secara mendalam dari berbagai macam referensi. Apa syubhat-syubhat mereka yang menyebabkan kok mereka bisa kekeh di atasnya. Untuk bisa antum bantah. Sebab ketika antum mendakwahi mereka dalam keadaan antum saja tidak faham, ya sulit, Pak. Makanya yang terpenting adalah ini yang pertama. Antum sibukkan dulu pelajari tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari A sampai Z. Ya, sambil antum terus berakhlakul karimah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Baru setelah ilmu antum cukup kuat, baru antum bisa bantah syubhat-syubhat mereka itu. Saya membeli mobil kepada saudara. Saya beli mobil kepada saudara. Oleh adik saya, uangnya dititipkan ke saya untuk disimpan. Uang tersebut masih berada di tangan saya, sementara uang yang saya punya masih masuk ke dalam batas wajib zakat. Yang saya tanyakan, apakah uang yang buat beli mobil ke adik ini tetap dikeluarkan zakat malnya? Maksudnya mau beli mobil, terus uangnya dititip, ini uang siapa? Kayak pertanyaannya agak ribet gini. Saya membeli mobil kepada saudara. Oleh adik saya, uangnya dititipkan kepada saya. Maksudnya uangnya uang siapa inilah? Iya. Oleh adik saya. Adik antum nitip uang ke antum buat beli mobil. Atau antum mau beli mobil ke adik antum dengan uang pribadi, gimana nih? Anak nggak ngerti ini, pertanyaannya ribet ini. Ketika dalam perjalanan kita berhenti melakukan sholat, tempatnya sempit dan ngantri. Ketika sudah melakukan sholat
sempat zikir. Boleh nggak zikir di tempat lain? Boleh, nggak masalah. Jadi zikir setelah sholat itu boleh Pak, kita lakukan sambil di jalan gitu, nggak masalah. Bolehkah sunnah-sunnah Al-Quran yang biasa dibaca sebelum tidur kemudian tiup di tangan dan diusap ke tubuh kita? Yang ditiup itu yang ditunjukkan oleh dalil saja. Itu baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian tiupkan. Kemudian balurkan. Adapun yang lainnya nggak ada dalilnya ditiupkan. Iya. Saya belum dapat dalilnya kalau misalnya yang doa-doa yang lain kayak ayat kursi ditiupkan gitu. Enggak. Yang saya dapat dalilnya ditiupkan cuma itu aja. Kita mencukupkan diri dengan dalil itu lebih baik. Apakah ada bacaan-bacaan khusus ketika melakukan sholat istikharah? Apakah niatnya boleh digabungkan dengan sholat qiyamul lail? Kan istikharah itu begini dalilnya Pak. Idza hamma ahadukum bil amri falyusalli rak'ataini dunal fardhah. Apabila seseorang ingin melakukan suatu perkara, hendaklah ia sholat 2 rakaat bukan sholat sunnah. Kata-kata bukan sholat sunnah, kata Syekh Masyhur, menunjukkan bahwa sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lain. Seperti sholat tahajud, sholat duha, boleh, nggak masalah. Iya. Kemudian tidak ada bacaan khusus dalam sholat. Doa, apa antum baca Al-Fatihah, surat apa saja silahkan. Setelah sholat, setelah salam baru doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, sampai akhir daripada doa istikharah itu. Iya, demikian. Bolehkah kita memberi makanan pada orang kafir saat dia meyakini hari Natal? Pak, masalah hari raya itu masalah agama, din. Dan Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Buat kamu agamamu, buatku agamaku. Toleransi itu bukan kita ikut merayakan, bukan. Ikut merayakan itu namanya menyetujui kesyirikan. Toleransi itu sebatas kita tidak mengganggu. Sebatas kita tidak mengganggu. Itu toleransi dalam Islam. Adapun kita disuruh ikut tahniah, selamat dan yang lainnya, la. Kenapa? Karena ini masalah akidah, masalah syirik masalahnya Pak. Mereka punya keyakinan itu hari lahirnya Tuhan. Sementara kita umat Islam yakin Allah tidak mengambil anak, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana seorang muslim akan menyetujui? Kalau ada yang berkata, cuma basa-basi, dalam akidah nggak boleh basa-basi, Mas. Ini masalah akidah, masalahnya, Mas. Orang yang bercanda aja di dalam perkara yang haram itu berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini dalam masalah akidah, saudaraku seiman? Bila kita telat datang ke kajian, ustadznya sudah mulai kajian. Sebaiknya kita langsung duduk atau salat tahiyat masjid. Sebaiknya sih salat tahiyat masjid. Sebaiknya. Kenapa? Karena
mendengar khutbah Jumat wajib loh Pak. Nabi ketika khutbah Jumat, datang sahabat langsung duduk. Apa kata Nabi? Sholat dulu. Padahal mendengar khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Jadi yang lebih baik sih ya, kan di belakang tuh ada tuh sholat tahiyat masjid dulu, baru kemudian masuk. Ya, itu lebih bagus. Apa benar ada nabi yang masih hidup selain Nabi Isa? Mohon penjelasannya. Tidak ada, Pak. Tidak boleh kita meyakini ada seorang yang masih hidup kecuali dengan dalil. Masalah gaib wajib ditetapkan oleh dalil. Al-Quran telah menegaskan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan Allah turunkan. Siapa yang punya keyakinan ada Nabi yang lain, wajib bawa dalil. Mana dalilnya? Kan ini masalah akidah. Masalah perkara yang gaib. Iya. Jika kita dihadapkan kepada ujian terkait dengan lingkungan tempat kita tinggal, Ustadz. Ujian ini datang dari orang-orang di sekitar kita yang membuat kita merasa was-was dan tidak bisa khusyuk ibadah. Bisa nggak pindah? Kalau memang ujian antum terkait lingkungan tempat tinggal, antum jual rumahnya, pindah ke lingkungan yang antum bisa beribadah dengan tenang di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama antum bisa, lakukan. Iya. Tapi kalau antum nggak bisa, ya antum berusaha. Yang pertama uzlah, tidak bergaul. Artinya antum di rumah banyak ibadah aja, banyak menyibukkan diri. Yang kedua, berakhlakul karimah kepada tetangga, yang terpenting tetangga-tetangga dekat, antum kasih kebaikan dan yang lainnya. Apakah orang yang masih mengerjakan bid'ah disebut wali Allah? Sudah saya sebutkan tadi, orang wali Allah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Tapi derajat kewaliannya sesuai dengan ketingkatan iman dan takwanya. Semakin kuat ittiba'nya kepada sunnah, semakin tinggi kewaliannya di sisi Allah. Semakin kurang ittiba'nya kepada sunnah, semakin berkurang pula kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Suami telah menceraikan saya dan menikah lagi dengan selingkuhannya. Dan mantan tidak memberikan uang idahnya. Apakah mantan saya sudah zolim, Ustaz? Dan apakah boleh saya mendoakan agar Allah membalasnya di dunia dan akhirat? Tentunya, ya, kebencian pasti ada. Walaupun bagaimana seorang wanita pasti merasa sakit hati dan benci. Dan sebaik-baik orang yang sedang benci adalah memohon kepada Allah yang pertama hidayah. Karena ketika ibu mendoakan keburukan kepada mantan, ya, artinya ibu berdoa kepada Allah berdasarkan kemarahan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berusahalah, ya, berpikir bahwa itu insya Allah kebaikan buat ibu. Allah jadikan ibu berpisah bisa jadi karena dia sudah tidak baik lagi memang buat ibu. Allah Maha tahu semua yang Allah lakukan tak lepas dari hikmah-hikmah yang agung. Bisa jadi laki-laki itu sudah jelek buat ibu, buruk buat ibu, buat akhirat ibu. Akhirnya Allah takdirkan ibu dicerai sama dia.
Iya. Jadi kita positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suami masih melakukan nyekar itu apa ya? Gak ngerti saya nyekar apa. Pakai kembang-kembang gitu ya. Yang tujuannya buat apa? Untuk menghindari mudorot atau menghilangkan bala. Kalau tujuannya untuk menghilangkan bala ya bisa syirik. Ya, cuman di sini penting memang seorang istri untuk bisa bagaimana memahamkan tentang tauhid kepada suami. Pahamkan bahwa yang bisa memberikan manfaat dan menolak bala hanya Allah. Ya. Pahamkan. Masalah tauhid ini terus ibu pahamkan terus kepada suami, sabar aja. Mudah-mudahan jadi unta merah buat ibu itu, suami. Mungkin karena suami tidak paham tentang hakikat syirik, nggak paham tentang tauhid. Maka kewajiban ibu yang paham berusahalah pahamkan ya tentang bahwa Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Bahwa kewajiban kita ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bolehkah habis sholat Isya witir? Boleh. Karena waktu witir itu dari setelah Isya sampai terbit fajar. Ana dalam titik kehancuran, Ana menemukan foto anak Ana berzina. Sekarang mereka sudah berpisah. Apa yang Ana harus lakukan ke anak Ana dan apa yang Ana harus bahas dengan pasangan Ana. Pertama, antum banyak taubat sama Allah. Karena tidak ada satupun musibah kecuali akibat dosa-dosa sendiri, Pak. Banyak taubat, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antum berusaha untuk memperbaiki anak antum. Ya, adapun antum marah-marah itu bukan solusi. Yang kita pikirkan bagaimana anak saya bisa masuk surga bersama saya. Gimana caranya? Ajak ngaji. Duduk di majelis taklim. Jadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan dia tentang agama, tentang din. Mungkin selama ini kita lalai dari mendidik anak kita. Sebagai tebusannya, kita sekarang berusaha untuk membimbing dia. Ya. Jadikan motto hidup kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau Allah ridho kepada kita, Allah jadikan mereka baik semuanya biiznillah. Demikian saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.